Hai, jumpa lagi di latihan Stata atau tutorial Stata Basic. Ini adalah video yang mungkin paling penting ya daripada video-video sebelumnya, karena kita akan belajar tentang bagaimana melakukan data management. Data management adalah sesuatu yang paling awal kalian harus persiapkan sebelum melakukan apapun dengan Stata. Yang pertama adalah kalian harus membuat folder khusus. Folder khusus ini ya kalau bisa kalian tempatkan sedekat mungkin dengan drive-nya. Jadi begitu kalian klik misalnya drive D misalnya di komputer kalian, kemudian kalian buat foldernya di situ ya. Misalnya langsung bikin folder. Nah, foldernya beri nama dengan huruf kecil semua, nggak usah ada spasinya. Kalau misalnya foldernya agak panjang namanya, pisahkan dengan underscore ya sebagai pengganti spasi. Misalnya saya buat folder nih pelatihan underscore stata underscore 2021. Ya, kalian lihat nih folder saya itu ada di tingkatan ketiga, dan semua folder saya itu tidak ada spasinya, semuanya menggunakan underscore. Oke, ini penting sekali. Jadi kalian buat folder khusus untuk menyimpan seluruh dataset kalian. Jadi dataset yang mau digunakan taruh di situ. Ya. Nah, folder ini juga nanti akan digunakan sebagai directory atau sebagai tempat penyimpanan untuk apapun yang kalian hasilkan di Stata, baik itu grafik, log file, do file maupun yang lainnya. Jadi kalau sudah punya folder khusus ini, ya kita baru bisa buka Stata. Oke. Buka Stata, kemudian buka atau buat do file baru. Nah, sebelum memulai sesi, ini dua komen ini silahkan diketik, yaitu clear, capture, log, close. Clear ini fungsinya tadi ya menutup dataset yang masih terbuka di Stata. Kemudian capture, log, close ini menutup log file yang mungkin masih kebuka. Jadi kalau kalian baru buka pertama kali Stata gitu ya, kalian nggak perlu ya dua komen awal ini. Jadi dua komen ini sifatnya tidak terlalu wajib ketika kalian pertama kali membuka Stata. Nah, komen selanjutnya yaitu komen global. Nah, komen global inilah yang sebenarnya paling penting. Jadi komen global ini berfungsi untuk menyingkat nama alamat folder yang cukup panjang. Nah, caranya seperti ini ya. Saya ulangi dari awal aja. Jadi ketik komen global, kemudian spasi diikuti dengan nama singkat yang nanti kalian akan panggil setiap saat ketika kalian membutuhkan untuk memanggil data di folder yang sudah kalian buat, atau menyimpan hasil dari Stata yang kalian juga akan simpan di folder yang sama di situ. Jadi ini istilahnya adalah nama singkat ya, atau alamat singkat dari folder yang tadi kalian buat. Nah, caranya adalah kalian kembali lagi ke folder yang sudah kalian buat, kemudian kursornya arahkan ke sini ya. Arahkan ke sini, kemudian klik kanan, kemudian copy address as text. Jadi ini adalah alamat folder kalian yang kalian gunakan tadi untuk menyimpan file dan juga menyimpan dataset dan menyimpan output Stata ya. Do file, log file, kita simpan semuanya di sana. Kita lihat ya, alamatnya cukup panjang tuh. Nah, untuk menyingkat alamat ini maka kita buat yang namanya nama singkat. Kasih aja namanya latihan ya, atau latih juga boleh. Ya, jadi global spasi nama singkatnya spasi directory filenya. Kalau sudah, kemudian ketik komen selanjutnya yaitu cd spasi latih. Jadi apapun yang kalian lakukan setelah komen global dan komen cd ini, jika berhasil, nanti semuanya otomatis akan tersimpan di folder ini. Ya, kita cek dulu ya. Di folder yang punya saya ini, yang saya jadikan folder utama, di sana cuma ada 1, 2, 3 file ya, ada dataset yang nanti akan saya gunakan. Ini saya hapus dulu deh ya. Ada latihan yang tadi kita bikin ya di video sebelumnya, file Excelnya ya. Kemudian jangan lupa karena kita ingin apapun yang kita lakukan nanti terekam, baik komen maupun outputnya, kita membuat log file ya. Tadi di video sebelumnya kita sudah latihan bagaimana menggunakan atau membuat log file ya. Komennya ada log spasi using,
Kemudian diikuti ini ya, dolar latih. Jadi nama singkat yang kita buat di komen global didahului dengan tanda dolar. Itu caranya adalah ketik atau tekan tombol shift dan juga angka 4 di keyboard kalian. Ya, seperti ini. Log spasi using spasi latih. Nah, kemudian setelah nama singkat dari folder yang sudah kalian buat, ikuti dengan garis miring yang miringnya ke kiri. Oke, ini fungsinya adalah untuk memberikan nama log filenya, nama file log filenya, ya. Setelah kita tadi ya menggunakan nama singkat folder. Logikanya sebenarnya sama ya. Semua alamat folder ini ya secara berjenjang itu dipisahkan dengan tanda miring yang ke kiri. Sama juga ya. File yang log filenya juga kita akan mengikuti logika yang sama. Kemudian diikuti dengan tanda koma karena saya akan membuat log file ini punya judul ya, di name-nya dengan nama saya. Jadi kalau kalian ingin kasih nama ya ketik aja name, kemudian di dalam kurung tanpa spasi ya, kemudian nama file kalian. Bukan nama file tapi judul ya di dalam log filenya. Kemudian comment replace ini untuk apa? Jadi comment replace ini untuk jaga-jaga saja apabila saya sudah memiliki log file yang namanya sama persis di folder yang saya tuju dan saya ingin menimpanya dengan file yang baru. Ya, di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya, selain replace ya ada juga append. Nah, kalau append ini file lamanya masih sama, masih kita gunakan, cuman isinya akan kita tambah. Jadi tidak menghapus file yang lama. Tapi kalau replace kita menghapus file yang lama. Oke, kita akan latihan sampai sini dulu ya. Clear, capture, log, close dan seterusnya. Nah, untuk memberikan konteks ini buat apa sih komennya, kita akan buat catatan ya. Berikut adalah cara untuk men-setting ya, men-setting folder yang akan dijadikan sebagai folder penyimpanan dataset dan output stata. Oke. Nah, seperti ini. Kita akan jalankan ini dulu. Oke. Capture, log, close. Kemudian kita akan jalankan comment global sampai log using ya. Kita Ctrl D. Ya, sudah berhasil. Ini namanya ya, sesuai dengan apa yang saya ketik di sini. Tuh. Kalau ini tidak ada, misalnya seperti ini, nanti di sini name-nya tidak ada. Ya, jadi defaultnya stata. Tapi kalau saya ingin kasih nama sesuai dengan keinginan saya, harus diberi tambahan komen seperti ini setelah tanda koma. Kemudian kita cek di folder ya. Nah, di sini sudah tercipta nih log file ya, tuh. Log file dengan format SMCL ya, format defaultnya stata. Oke. Nah, kalau sudah sampai level ini artinya data manajemen kalian sudah siap nih. Jadi nanti apapun yang kalian hasilkan bisa disimpan di folder yang sudah kalian buat secara otomatis. Nah, sekarang kita akan masuk untuk mengimport data ya, data Excel yang sudah kita buat di video sebelumnya kita akan import. Oke, kita browse. Ya, sudah sesuai dengan apa yang kita buat sebelumnya. Nah, datanya sudah terupload di stata. Komen ini kita simpan ya. Kita copy, kita pindahkan ke do file kita biar nggak hilang. Jadi apapun yang kalian lakukan nanti kalau kalian ingin mengulangi, kalian punya filenya di sini ya. Kemudian lihat ini ya, komennya panjang sekali tuh sampai nembus batas garis vertikal hitam. Nah, nanti selain ini kurang juga enak dipandang, jadi nggak rapi. Nanti kalau misalnya di print ini juga akan terputus ya. Nah, caranya adalah dalam satu rangkaian komen yang panjang ini bisa kalian pisahkan. Kalian bisa jadikan itu ke beberapa baris. Caranya adalah di akhir ya, misalnya tanda koma ini,
kalian harus ketikkan garis miring ke kanan 3 kali, 1, 2, 3, kemudian baru di enter, kemudian klik tab biar sedikit menjorok. Begitu juga nanti kalau misalnya kalian akan memiliki beberapa baris di bawahnya lagi, selalu pisahkan dengan 3 garis miring yang ke kanan seperti ini. Oke, nah ini adalah komen untuk mengimport. Jadi sintaks ini cukup panjang ya kalau kalian hafalkan. Nah, perhatikan di sini. Setelah kita berhasil mengimport datanya sudah terupload di sini, kita tentu saja ingin menyimpan data ini di folder yang sudah kita tuju. Kita mau simpan di folder ini ya. Di folder ini kan belum ada nih datasetnya, masih ada 3 file aja nih. Kita nanti akan lihat apa efeknya kalau kita menjalankan command save. Jadi setelah datanya sudah terupload, kita ingin simpan di folder yang sama ya. Tadi globalnya ini ya, latih, luar latih. Kemudian ikuti dengan garis miring ke kiri. Kemudian berikan nama terhadap file tersebut ya. Kita kasih nama aja, namanya latihan. Kemudian koma, ikuti dengan replace. Jadi fungsi replace itu sama ya, untuk menimpa atau membuat file baru, sementara file lama yang namanya sama akan digantikan dengan file baru yang namanya kebetulan sama. Oke, kita save ya, karena tadi sudah terupload. Kita save, jalankan ya, sudah berhasil nih, warnanya hitam, tersave. Nah, kita cek di folder sudah ada belum. Nah, tuh sudah ada kan, folder baru, file baru di folder yang kita set, namanya latihan stata dataset tipenya. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk menyimpan dataset yang sudah kita panggil. Ya, kalau misalnya kita sudah selesai dengan pekerjaan kita sudah mau berhenti nih, capek misalnya, pengen tidur dulu, laptopnya mau dimatikan, jangan lupa log filenya ditutup dulu ya, dengan cara log spasi close, diikuti dengan nama filenya di sini ya. Tuh. Nah, kalau ini nggak ada namanya ya, seperti ini misalnya, yang kalian ketikkan adalah di setelah comment close, bukan ini ya, tapi ini log latihan .smcl seperti itu. Tapi karena tadi saya sudah terlanjur memberikan nama, kita tutup dengan seperti ini caranya ya. Sudah berhasil tuh ketutup ya, close, on, dan seterusnya. Kemudian saya ingin manggil nih log file saya yang sudah saya buka, smcl ya. Ini log file yang sudah saya buat tadi, hasilnya seperti ini, dan ini bisa kalian print dalam format PDF atau format yang lain. Jadi ini adalah materi yang sangat penting ya, data management, sehingga seluruh file kalian tersimpan di folder yang sama sehingga kalian nggak bingung nyari gitu ya. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.